Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita pada hari ini tertulis dari ayat harian kita hari ini, Jumat 28 Januari 2022, diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan yang tertulis dari Habakuk 2 ayat 20. Pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan ini adalah satu rujukan untuk mengenal dan mengerti tentang liturgi kita di dalam gereja kita. Dan inilah keinginan Tuhan kepada setiap manusia untuk beribadah ataupun menghadap kepada Tuhan. Sangat jelas dikatakan di ayat 20, Tuhan berada dalam baitnya. Setiap orang yang berada di hadapannya itu harus berdiam. Kata diam di dalam firman Tuhan ini merujuk kepada kata teratur, ataupun bisa dikatakan hikmat, ataupun bisa diartikan sebagai hahomion di dalam ibadah tersebut maupun di dalam kehidupan kita. Karena yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan Yesus datang, segala peribadatan, segala penyembahan kepada Tuhan itu dipusatkan di sinagoga ataupun bait suci, yang dimana ketika kita ingin beribadah menyampaikan permohonan kita, itu diwakilkan oleh malim ataupun para imam Yahudi untuk menyampaikan doa ataupun untuk menyerahkan persembahan. Inilah semacam pemahaman di dalam iman percaya kepada Tuhan, bahwasanya keteraturan dan kepatuhan di dalam peribadahan ataupun di dalam penyembahan kepada Tuhan itu harus dilakukan oleh setiap kita kepada Tuhan. Gereja kita HKBP memiliki pemahaman yang sama, memiliki aturan yang sama dengan keinginan Tuhan dalam teks Habakuk ini, yang dimana seluruh rangkaian liturgi di dalam ibadah kita itu harus memiliki hikmat. Kalau dalam bahasa Batak, maratur, homi, jala di bagasan, akka, holong niroha. Jadi di dalam pemahaman iman kita harus mengerti Tuhan menginginkan kita beribadah seperti apa. Kita harus memahami. Jangan-jangan peribadahan yang selalu kita laksanakan atau lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita memakai versi atau pola yang kita senangi, versi atau pola yang kita dapat dari luar yang tidak sesuai
dengan keinginan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di dalam persembahan iman kita, memberikan waktu, memberikan diri, memberikan hati kita beribadah kepada Tuhan, itu harus secara penuh. Dan kita harus mengikuti liturgi sebagai tuntunan kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Karena di dalam ibadah tersendiri, kita harus mengerti bahwa sintua ataupun majelis gereja, pendeta ataupun pembawa firman, dan siapa saja, song leader, pemain musik, itu adalah cara Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kita. Paragenda atau liturgis ataupun pengkhotbah adalah wujud nyata Tuhan di dalam peribadahan kita. Kita harus memiliki pemahaman di dalam kehidupan kita, beribadah kepada Tuhan itu harus secara penuh. Kita datang ke gereja beribadah, kita tidak mempunyai tugas yang lain selain beribadah. Agar ibadah kita penuh, jangan kita melakukan ataupun mengikuti ibadah tetapi versi yang kita lihat dari yang lain. Kita mengadopsi pemahaman-pemahaman orang lain. Seperti contoh, ketika kita beribadah ke gereja, secara internal ataupun secara diri, kita hanya bisa berdoa 3 kali. Layaknya berdoa 3 kali sebelum masuk ibadah. Ketika kita memohon doa pengampunan dosa, dan ketika ibadah berakhir. Karena selebihnya adalah liturgis yang mengatur berjalannya proses ibadah kita. Karena sering saya melihat sendiri, mungkin banyak kejadian ataupun di sekitar kita juga ada, pewarta ataupun pendoa syafaat berdoa, tetapi di tempat duduk kita, di tempat kita duduk, ada juga yang berdoa. Ada yang berdoa, ada yang saya tidak mengetahui seperti apa bentuknya, tapi mungkin ini pemahaman atau cara yang kita ambil dari luar. Kalau kita melihat kita dipimpin oleh pendoa syafaat, kita hanya berfokus kepada pendoa syafaat. Karena mereka lah yang kita pilih, mereka lah yang ditugaskan untuk memimpin kita doa syafaat. Karena apa? Kita menjaga hahomioni parsombautan, kehikmatan penyembahan ataupun doa kita. Dan sering kalau kita beribadah di pertanyaan ataupun di perkumpulan yang lain, ada orang yang memimpin doa, kemudian ada yang berbisik-bisik berdoa. Itu tidak menjaga hahomion, kehikmatan dari doa itu. Karena secara keseluruhan firman Tuhan ini merujuk kita untuk mengerti seperti apa kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam berdoa, dalam setiap doa kita, dalam setiap pribadi kita terhadap Tuhan. Kita hanya diminta untuk
teratur, patuh, dan berhikmat di dalam ibadah tersebut. Inilah yang melahirkan, pemahaman inilah yang melahirkan agenda kita. Agar kita tidak ujuk-ujuk memiliki pemahaman yang lain, kita melaksanakannya di dalam hidup kita. Mungkin banyak perkumpulan iman ataupun kita mengikuti ibadah di tempat lain, menurut pemahaman kita itu bagus ataupun itu menarik. Tetapi dalam firman Tuhan ini dijelaskan, ditekankan bahwasanya berdiam dirilah. Pemahaman berdiam diri ini kita harus patuh, kita harus teratur dalam mengikuti ibadah kepada Tuhan. Dan di dalam pemahaman ini juga lah Habakuk 2 ayat 20 ingin dikatakan kepada kita bahwasanya Tuhan tidak semudah ataupun segampang pemahaman kita mengatur, mengelola Tuhan ataupun memakai Tuhan dengan keinginan kita. Karena Tuhan berdiam di dalam bait-Nya yang kudus. Kita yang sangat tidak ada artinya ini, kita yang sangat lemah ini, kita yang sangat terbatas ini, tidak bisa semudah dan segampang keinginan kita untuk memakai Tuhan dalam melancarkan segala kegiatan kita. Karena di pemahaman bangsa Yahudi waktu itu, bait suci adalah tempat kediaman Tuhan. Dan para orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang menyembah dewa lain itu memakai patung, memakai benda-benda untuk mewujud nyatakan dewanya, mewujud nyatakan yang mereka sembah. Dan ini mereka pakai untuk melawan ataupun untuk melancarkan segala keinginan dagingnya, segala keinginan pikirannya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memegang salib, bukan serta-merta kita langsung berkuasa untuk melakukan apapun dengan salib itu. Karena Tuhan bukan manifestasi dari pikiran kita. Tuhan itu bukan adalah buah pikiran kita. Tuhan bukan buah pikiran kita. Maka dari itu, ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengingat firman Tuhan ini ingin mengajak kita untuk teratur, patuh, dan berhikmat di dalam melakukan peribadahan, menyampaikan doa-doa kita. Kita tidak boleh berdoa sesuka hati kita. Kita menyenggak-nyenggak Tuhan tidak bisa. Kita mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan tidak bisa. Karena Tuhan yang sangat mulia tidak dapat kita jangkau untuk kita perlakukan sesuka hati. Kiranya firman Tuhan ini semakin menghantarkan kita ke dalam liturgi iman yang sejati. Semakin memperdalam keimanan kita menghadap kepada Tuhan harus seperti apa.
Tuhan memang ale-ale kita, Tuhan memang teman kita, tapi Tuhan bukan kale-kale kita. Tuhan memang menjadi teman kita, tetapi pemahaman teman bukan seperti konsep yang ada di dunia ini. Iman kita semakin bertumbuh di dalam jalan bersama Tuhan, dan kebahagiaan kita mengenal Tuhan semakin terlihat di dalam proses penyembahan kita, di dalam doa-doa kita. Ini yang akan memberkati dan yang akan menyatakan kepada dunia kita semakin mengenal Tuhan. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kehidupan. Kiranya iman semakin bertumbuh dan sukacita semakin penuh. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami pemeliharaan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Kiranya Tuhanlah yang selalu menuntun kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami selalu terjaga ya Tuhan. Kami selalu berada ya Tuhan di dalam naungan Tuhan. Banyak pemahaman dunia yang sering membuat kami bergeser memahami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu menuntun kami, agar kami semakin penuh memahami Tuhan, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah permohonan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan segala keinginan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat dan para hamba Tuhan dimanapun kami berada. Berkat dan kasih karunia Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan kiranya kami semakin menaruh kasih setia, menaruh sukacita di dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami melakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.